Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kutfiatul Yanil Aulia, NIM 210110201003 akan mempresentasikan artikel dialektologi yang berjudul Analisis Film Dudu Durunge Wong Jawa, Eksplorasi Bahasa dan Budaya dalam Dialek Solo. Film adalah salah satu bentuk seni yang dapat digunakan sebagai media untuk mempelajari bahasa dan budaya suatu daerah. Dalam film Dudu Durunge Wong Jawa, penulis melakukan analisis terhadap penggunaan bahasa dan representasi budaya dalam dialek Solo. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan eksplorasi bahasa dan budaya dalam dialek Solo yang ditampilkan dalam film tersebut. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap dialog-dialog dalam film dan interpretasi terhadap pesan yang ingin disampaikan oleh pembuat film. Hasil analisis menunjukkan bahwa film Dudu Durunge Wong Jawa berhasil menggambarkan kekayaan bahasa dan budaya dalam dialek Solo dengan menggunakan berbagai elemen linguistik dan aspek budaya yang khas. Dialek Solo juga dikenal sebagai dialek Jawa Tengah, merupakan salah satu dialek Jawa yang memiliki ciri khas tersendiri. Dalam film Dudu Durunge Wong Jawa, dialek Solo digunakan sebagai bahasa utama yang digunakan oleh para karakter dalam berdialog. Film ini menawarkan kesempatan untuk menjelajahi kekayaan bahasa dan budaya yang terkandung dalam dialek tersebut. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan bahasa dan representasi budaya Solo serta dialek yang digunakan. Film Dudu Durunge Wong Jawa secara khusus menggunakan dialek Solo atau Jawa Tengahan yang memiliki karakteristik yang kental sehingga berbeda dari dialek Jawa yang lainnya. Beberapa ciri khas dari dialek Solo yaitu dapat ditemui dalam film ini seperti sistem pengucapan. Dialek Solo memiliki variasi pengucapan yang khas seperti bunyi A menjadi O dan penggunaan variasi vokal. Kata ganti orang kedua dalam dialek Solo, kata ganti orang kedua yang umum digunakan adalah koe atau kae. Kata ganti orang pertama dalam dialek Solo sering digunakan adalah kulo atau aku yang bermakna aku. Kata ganti orang ketiga dalam dialek Solo umumnya digunakan yaitu iku atau kae. Penggunaan vokal E yang melengkung menjadi dialek Solo yang sangat khas. Selain itu, frasa-frasa khas dari kosakata dalam bahasa Jawa Solo juga digunakan dalam dialog film ini, seperti matur nuwun dan nggih, yang berarti terima kasih dan mengerti. Dialek Solo memiliki kosakata khas yang membedakannya dari dialek Jawa lainnya. Dalam film ini, kosakata khas dialek Solo dapat ditemukan dalam dialog-dialog antar karakter yang menggunakan bahasa tersebut. Terdapat 3 utama bentuk variasi, yaitu ngoko, madya, dan kromo, atau bahasa kasar, bahasa sedang atau biasa, dan bahasa halusnya. Di antara masing-masing tersebut terdapat bentuk penghormatan dan perendahan. Dialek lainnya cenderung kurang memegang erat tata tertib berbahasa semacam ini. Dengan memakai kata-kata yang berbeda dalam sebuah kalimat yang secara tata bahasa berarti sama, seseorang bisa mengucapkan status sosialnya terhadap lawan bicaranya dan juga terhadap yang dibicarakan. Walaupun demikian, tidak semua penutur bahasa Jawa mengenal semua tingkatan tersebut. Biasanya mereka hanya mengenal ngoko dan sejenis madya. Dialek sosial adalah variasi dalam penggunaan bahasa yang terkait dengan status sosial atau tingkat kesopanan pembicara. Berdasarkan data yang diberikan, kita dapat mengidentifikasi beberapa dialek sosial yang digunakan dalam percakapan tersebut. Seperti jika dalam bahasa Indonesia, maaf saya mau tanya rumah Kak Budi itu di mana. Pada kalimat itu, bahasa Indonesia standar yang umum digunakan dalam situasi formal atau informal. Sedangkan dalam bahasa Jawa, ngoko kasar itu aku arep takon omahe Budi kuwi ning endi. Ngoko kasar merupakan gaya bahasa yang tidak sopan atau untuk mengekspresikan sikap yang kurang hormat atau sesama teman sebaya
seperti bahasa akrab. Kemudian ada ngoko alus. Aku nyuwun pirsa daleme Mas Budi kuwi ngendi untuk menyampaikan pesan sopan dalam tingkat bahasa sehari-hari yang masih dianggap santai. Kemudian ada madya halus. Nuwun sewu, kula ajeng tanglet dalem Mas Budi niku ten pundi. Madya halus merupakan dialek desa tetapi memiliki tingkat kesopanan yang lebih tinggi daripada bahasa-bahasa lainnya. Sebenarnya ada banyak kromo-kromo lainnya seperti kromo andap, kemudian kromo lugu, kromo alus yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Nuwun sewu, kula badhe nyuwun pirsa dalemipun Mas Budi punika wonten pundi. Kromo alus merupakan dialek yang digunakan untuk menyapa dengan sangat sopan dan hormat dalam situasi formal atau resmi. Dialek ini menggunakan penghormatan yang tinggi kepada lawan bicara. Dalam percakapan tersebut terdapat variasi dialek sosial yang mencerminkan perbedaan tingkat kesopanan dan status sosial antar pembicara. Penggunaan dialek sosial yang tepat dapat mempengaruhi hubungan sosial antar pembicara serta mencerminkan norma dan nilai yang ada dalam masyarakat. Kesimpulan dari artikel ini yaitu film ini menyampaikan pesan tentang pentingnya melestarikan bahasa dan budaya lokal dengan menghadirkan dialek Solo. Film ini memberikan penghargaan kepada bahasa Jawa Tengahan yang menjadi identitas kultural masyarakat Solo. Selain itu, film ini juga mengajarkan nilai-nilai kearifan lokal yang mengingatkan pentingnya menjaga tradisi budaya dalam era globalisasi. Dalam film Dudu Durunge Wong Jawa, penggunaan bahasa dan representasi budaya dalam dialek Solo berhasil dieksplorasi dengan baik. Penggunaan bahasa khas dan representasi budaya dalam film ini memperlihatkan kekayaan bahasa dan budaya dalam dialek Solo. Film ini juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bahasa dan budaya Solo serta pentingnya melestarikan warisan budaya daerah. Diharapkan juga artikel ini dapat memberikan wawasan baru bagi pembaca tentang eksplorasi bahasa dan budaya dalam dialek Solo melalui medium film. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.